terus dah. Nek ono masalah aja beno langsung susah. Nek ono perkara aja malah nambahi dosa. Digoleki akar masalahe, dikenano apa perkarae. Yo nang kene, Ya nang kene CTV panggonane acarane gak cuma jangkruan acarane gak cuma jangkruan acarane gak cuma jangkruan opore mari buka banter yo. oh iya dong Gak gak cuma jangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah asik tambah gaya. Ketemu maneh bare aku Cak Tomo nang acara gak cuma cangkruan gare cerdas berkualitas. Omong-omong winginan ndak ono sing ribut. Lha apa? Wah, pas bal-balan nang kampung jedar iki menjelang. Menjelang ini. Iya, jadi kan arep-arep. Oh, ngomong-ngomong soal iku, Iya, iya, Cak. terus. Ya ampun. Get no maneh. Aku ya gemes. Jenengku iki wis muncul, wis diceluk aku iki dadi volunteer. Volunteer bagian apa? Njupuk bal. Akon pemulung dah opo kok njupuk. Kan iki maling. Terus nasibku piye? Oh, maksudnya Aku ini sejak membantu tak- pemain. Heeh. Tutu jolong bal. Tutu, tak coba nongkol misale iki ya kurang titik mlebu gok gawang ngono Iya, gak iya, iya. iso. Tak coba tak lebono. Ngawur, wis ngawur aja. Kau lengon. Konco-konco Jawa Timur. Nah, iki arepe ngomong-ngomong belajar dari kegagalan menjadi tuan rumah Piala Dunia Gagal. 20. Nah, kan kon gagal kan berapa volunteer? Buri arek ya volunteer. Mosok. Bagian jahit gawang. Nah, konco-konco Jawa Timur saiki wis tak tekano. Iki temane rada antep tapi enak. Nek ditendang banter iku mesti gol. Belajar dari kegagalan tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, ada yang di Zoom sudah sambung ya. Nah, Ibu Sartika Susilowati. Selamat sore, Bu. Assalamualaikum. Selamat sore, Mas. Ya. Ya. Oh ya, selamat sore. Ibu ada di kampus ya, Bu ya? Di kampus. Oke, ya, oke. Uner, ya. Oke, yang sebelah saya, nah ini sudah sangat senior sekali di PSSI. Beliau Bapak Ahmad Riyad, Ketua PSSI Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, mari buko, enak kita seger ya, wah, seger. luar biasa. Aja nih ngono, waktu ini senyum, senyum. Sebelahnya Dr. Dimam Abror, jurek tokoh sepak bola Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wes jenggotnya tambah kalah waduh. Pak Riyadnya kalah jenggotnya mah Dimam Abror. Karena ada yang kadang-kadang dicukur gini gara-gara bedak iku mau urusan. Nah, sebelahnya beliau kakak saya ini, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Mas Aha Tony. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Aduh, tapi ini tenanan, sampean kok Bung Tomo tenanan. Oh iya. Iya. Udah ukur kan? Ya iya, topik monyong ngerti. Ini adalah saudara yang selalu menjadi pengamat yang tidak henti-hentinya, Mas Miftahul, pengamat sepak bola. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Aduh. Selamat sore. Selamat sore. Mari buka, telur-telur panjenengan ini. Ceria semuanya ya. Saya juga mengucapkan selamat berbuka puasa untuk teman-teman masyarakat umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Tapi ojo pindah channel, tetap nang acara gak cuma cangkuran. Mari ngene arep ngomong urusan bal-balan sampai endi kok jadine ribut. Tapi sajane nek wis pakar-pakar ngene selesai di meja ini. Nah, tetap nang acara gak cuma cangkuran, gare cerdas. Yuk nyanyi dong. Gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan opore. Dah, paling linding. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu karo wong ganteng sak Jawa Timur, sebelah wong ayu-ayu. Nang acara gak cuma cangkruan, garai pancene sip. Oh iya mesti Sip, langsung. piye to. Oke. Konco-konco Jawa Timur saiki arepe ngomong langsung nang belionya Pak Ahmad Riyad. Pak, iki kabeh wong padha wis kecewa, kuciwa.
gara-gara Piala Dunia U20 ini yang disedianya dilaksanakan di Indonesia tanggal 11 Juni gagal. Menurut panjenengan apa sih persoalan yang sesungguhnya? Jadi Indonesia tahun 2017 sudah ngajukan bidding kepengurusan PSSI 2017. Oke. Sampai disetujui oleh FIFA 2019 kita menang biddingnya. Oh, 2017 ngajukan. 2019 disetujui. Oke. Dengan persyaratan A, B, C, D semua sampai Z. Di antara persyaratan itu semuanya ada garansi dari pemerintah daerah. Oke. Yang ditempati venue-venue tadi. Pemerintah daerah semua mulai Jakarta, Bandung, Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, terakhir Palembang. Menyusul untuk cadangan di Palembang. Oh, cadangan ya? Ya, asalnya. Tapi tetap dibikinkan karena perwakilan untuk Sumatera, Indonesia biar merata. Mereka bikin pernyataan semua, salah satunya siap mendukung segalanya termasuk infrastrukturnya semua. Karena ini program dari pemerintah pusat juga. Seperti itu. Tapi kenyataannya pada akhir masih sampai Juni 2022 Israel lolos. Oke. Juni 2022. Juni atau Juli kalau salah itu. Juni ya Mas ya? Juni. Eropa kan? Lolos. Tidak ada masalah. Sampai ditentukan tanggal 31 hari ini kalau salah. Drawing di Bali. Maret. 31 Maret. Hari ini tanggal 31. Hari ini kalau suasana normal drawing untuk grupnya di Bali tempatnya. Kok minggu lalu atau 10 hari yang lalu atau suratnya pertama dari Gubernur Bali tidak berkenan, keberatan kalau dilaksanakan di Bali dengan ada tim Israel yang datang. Wah, ini sudah surat dari Gubernur Bali. Ya. Tanggal 1 lupa syaratnya. Okay. Begitu ditentukan Bali, dia langsung kirim surat. Nah, ini kan bertentangan dengan kesanggupan mulai awalnya. Oh, karena salah satunya begitu ya. FIFA itu salah satu institusi yang menurut saya sangat sulit diintervensi. Oke. Iya. Jadi letter luck. Ya seperti ini penuhannya apa tidak? Ini Pak Bro juga ngalami yang jauh di atas saya, senior saya. Bagaimana kalau sudah ngomong A ya A sudah. Itu FIFA ya? Iya. Begitu ada seperti ini kita sudah terasa, oh ini gangguan ini Indonesia. Tahu berapa hari berikutnya Gubernur Jawa Tengah kirim surat seperti itu. Kirim surat atau statement? Surat. Ada Gubernur Jawa Tengah kirim surat? Ada suratnya itu semua. Sebenarnya kan harusnya yang bertepatan adalah Bali. Oh, ya. Tapi Jawa Tengah juga ditempati juga. Solo. Solo untuk venue-nya nanti untuk mainnya, tapi drawing-nya ditentukan di pemilihan drawing itu pemilihan grup ya. Nanti Indonesia main di mana? Itu baru hari ini. Hari ini kalau normal. Lah ditolak oleh gubernur seperti itu, kita semua kaget. Ini mulai keprihatinan, mulai muncul bahwa ini kan program pemerintah pusat. Iya, sampai yang didukung oleh presiden penuh dengan anggaran APBN semuanya infrastruktur. Semua infrastruktur dibangun. Harusnya Gubernur Bali koordinasi dong dengan pemerintah pusat. Bagaimana belum tahu-tahu dalam tikungan mengeluarkan surat. Tahan di situ, harusnya koordinasi. Nah, saya kepingin Ibu Sartika Susilowati. Ibu, nah, ini gambarannya seperti apa? Karena aturan ini kalau Pak Rian ini paham betul karena beliau juga pernah di PSSI Pusat. Nah, apakah persoalan yang disampaikan tadi ini karena rumornya, karena ada persoalan-persoalan yang sekiranya itu bersifat adalah tentang situasi politik. Karena apakah hubungan internasional ini mengganggu karena FIFA sendiri tidak mau intervensi? Apakah ada problem-problem apa sebenarnya dalam hubungan internasional kita? Ya, terus terang saya bukan pengamat sepak bola ya, tapi saya akan melihat dari perspektif image Indonesia di panggung internasional. Ya, begini, event seperti ini itu kan suatu kesempatan ya bagi Indonesia ya untuk menunjukkan sebetulnya sikap
Indonesia di panggung internasional. Ya. Dan juga itu timbal baliknya bagaimana sebetulnya, jadi seperti gambaran window gitu ya, gelas kaca gitu untuk melihat sebetulnya Indonesia itu seperti apa. Ini kan pihak internasional kan melihatnya dari sini gitu ya. Nah, terutama ini kan dikaitkan dengan kondisi sekarang ini ya. Kalau kita lihat kaitannya dengan apakah Indonesia ini sudah cukup toleran ya. Karena kalau kita lihat kondisi politik internasional sekarang itu kan sangat kuat dengan politik identitas ya. Antara Barat dengan Timur, antara tadi berbagai kelompok di Islam sendiri begitu ya. Dan kita tahu bahwa ada populisme gitu kan. Jadi sangat kuat sekali. Nah, ini sebenarnya kan kesempatan buat Indonesia untuk menunjukkan komitmennya terhadap masyarakat internasional ini loh. Indonesia itu dalam kondisi dunia yang global itu terbuka gitu ya, toleran gitu. Bu, mohon maaf, ini ada peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3/20 tentang pasal 1 berbunyi bahwa kita belum punya lah hubungan diplomatik dengan Israel. Apakah itu juga bagian dari pertimbangan-pertimbangan dari Indonesia lalu membuat bahasanya saya ngomong ke Pak, akhirnya galau semua ini katanya Pak Riyad tadi, karena persoalannya harusnya tidak bercampur begitu, lalu karena ini dihubung-hubungkan kan akhirnya banyak resisten ini jadi problem itu karena. Iya, ada kan banyak yang kemudian penolakan itu ya berdasarkan karena Indonesia nggak punya hubungan diplomatik gitu ya, karena Indonesia itu komitmen mendukung kemerdekaan Palestina, Israel itu mengambil tanah, ini kan semua menjadi alasan kemudian kaitannya dengan bahwa konsistensi untuk mendukung nilai-nilai yang diklaim oleh Bapak Soekarno ya, itu kan begitu banyak hal yang menjadi justifikasi ya. Sebetulnya kalau hubungan Indonesia dengan Israel itu kan sudah berjalan gitu ya, di balik tidak ada hubungan diplomatik ya, itu hubungan keamanan, trading ya, perdagangan juga, tourism juga kan. Banyak dari orang Indonesia yang pergi ke Yerusalem juga ya, itu kan ada. Nah, mungkin kita dengan Taiwan juga tidak ada hubungan diplomatik, tapi kan punya hubungan yang kuat juga, sangat kuat ya dari. Nah, ini kan wilayah yang abu-abu. Nah, maksud saya begini, kita juga harus memperhitungkan dalam kondisi sekarang itu real politiknya, mestinya kita pikir kepentingan nasional itu yang harus dipertimbangkan. Hanya kepentingan kelompok yang sesaat. Tapi kepentingan nasional itu harus menjadi pemikiran yang lebih mengemuka. Ya, ini kan tidak menguntungkan bagi kepentingan nasional sekarang ini. Oke Bu, saya ke Pak Abrol ini sebenarnya gambarannya oleh Bu Sartika memang lebih kita mementingkan kepentingan nasional. Nah, adalah persoalan apa sebenarnya? Saya ke Pak Abrol, sambungkanlah nyambung dengan Pak Riyad bahwa ada persoalan apa kalau semua aturan dari FIFA itu seperti harus ada kesanggupan dari daerah-daerah yang akan menjadi venue. Nah, menurut pengamatan Pak Abrol, apakah pemerintah daerah yang tadi disampaikan bahwa pemerintah pusat sudah menggerakkan sedemikian rupa anggarannya untuk membangun infrastruktur jalan, adakah faktor-faktor kalau Pak Abrol ini Jawa Timuran, apakah faktor kemarin, peristiwa kemarin, atau ada faktor keamanan yang lain, monggo Pak Abrol? Ya, kalau kita lihat statementnya Kanjuruhan ya, statementnya FIFA di dalam pembatalan itu kan memang tidak menyebut secara spesifik. Penyebabnya tidak ada dan statementnya itu pendek sekali sebenarnya. Tetapi di terkini gitu dong. Ya, masalah terkini begitu aja. Nah, itu menimbulkan spekulasi memang. Tetapi di alinea kedua di pernyataan itu disebutkan menyinggung soal Kanjuruhan begitu. Jadi akhirnya menimbulkan spekulasi ini terutama di kalangan media ya. Di Indonesia ini kan monyong. Kalau kata orang-orang itu, kalau orang Eropa sama Afrika itu kakinya sama tulangnya kuat, makanya Melayu ini banter. Indonesia itu rahangnya yang kuat. Jadi kalau ngomongnya banter-banter gitu. Nah, sehingga kemudian komentar ini bermunculan. Ini Mas Tony langsung ini. Iya, tak itu. Nah, terus. Komentar-komentarnya bermunculan, spekulasinya katanya ini soal
Kanjuruhan, kemudian soal Tapi itu tidak dijelaskan secara spesifik. Tidak dijelaskan secara Berarti statement tentang Kanjuruhan bukan persoalan statement dari FIFA. Itu asumsi saja begitu. Sehingga kemudian digaduk-gadukkan semua, digaduk-gaduk no kabeh. Akumulasi dari katanya ada Kanjuruhan yang waktu itu kita lolos dari FIFA. Itu sebenarnya luar biasa. Kalau tadi Pak Riyad melihat timelinenya mulai 2019, ya Kanjuruhan kan 2022, 1 Oktober. Waktu itu Pak Erick Thohir langsung datang ke Qatar untuk melobi Presiden FIFA Gianni Infantino supaya Indonesia jangan sampai kena sanksi. Karena yang dikhawatirkan itu adalah sanksi Piala Dunia ini. Tetapi dari lobinya Pak Erick Thohir waktu itu belum menjadi ketua PSSI, masih Oktober. Nah, dari sanksi lobinya Pak Erick Thohir ini Indonesia bisa lolos. Tetapi kemudian ada faktor-faktor lain. Saya kira kalau saya membaca media di Eropa, salah satunya itu ada namanya Rob Harris, itu wartawan Sky Sport. Di Twitternya itu hari ini kita baca, memang dia mengatakan bahwa faktor keamanan itu menjadi pertimbangan. Artinya FIFA sendiri kemungkinan merasa jaminan keamanannya ini kurang meyakinkan, ya, karena faktor Kanjuruhan, kemudian juga ada penolakan itu, dan juga inspeksi terakhir oleh tim FIFA itu tanggal 11 Maret sampai 17 itu menemukan, ini yang saya mengutip dari media di Eropa ya, ada beberapa venue yang mungkin belum sempurna persiapannya. Jadi faktor-faktor ini kemudian menjadi spekulasi. Oh, ternyata itu tulisan media di Eropa. Di Eropa. Oke. Tapi tidak menyebutkan tempat. Tidak, tetapi di Indonesia akhirnya kan muncul spekulasi yang bermacam-macam. Jadi ini karena faktor Kanjuruhan, kemudian karena faktor penolakan surat dari surat Gubernur Bali, dan juga ini kan akhirnya dipolitisir. Sebelumnya kan Muhammadiyah, MUI juga sudah menyampaikan posisinya supaya tidak menerima Israel, tetapi kemudian menjadi isu politik, dan ini kemudian ini akhirnya, ini urusannya Mas Tony ini kalau ngomong soal politik. Ya, tapi tidak, maksudnya bukan karena kuat di kaki lalu bisa bekerja dan bermain sepak bola, lalu kuat di rahang, karena orang desa itu kadang-kadang nung pundak karena mikul kayu, mana Bojonegoro, Blandong ngabe. Mas Tony, dalam sudut pandang seorang politisi, apalagi Surabaya ya, venue sudah ada, tempat sudah ada, kemarin sudah disidak, duit nang Surabaya entek mungkin sebagian sudah dianggarkan untuk. Nah, menurut Saman, apa sih ukuran buat Surabaya yang seharusnya sudah bisa mendapatkan kehadiran tamu-tamu internasional di sini, ukuran politisnya rugi dan untungnya untuk pemerintah dan mungkin untuk masyarakat gimana? Terlepas dari latar belakang pembatalan, Surabaya ini gelone kayak melampaui dengan orang yang di PHP itu. Melampaui itu. Gimana enggak? PHP gitu ya? Bagaimana enggak? Bahwa ketika kita mendengar kabar hasil bidding, kemudian mendapatkan satu peluang yang baik, kemudian Surabaya juga ditunjuk sebagai satu tempat kegiatan yang sangat prestisius, dan kemudian sejak Bu Risma sudah mempersiapkan itu begitu rupa. Semua yang dibutuhkan, sing elek-elek diganti. Kursi-kursi diganti dengan waktu cepat, kemudian macam-macam ya. Bahkan adalah sampai pada lapangan-lapangan yang harus untuk latihan dan sebagainya kita buatkan, akses jalan dan segala macam. Bahkan ketika itu masuk pada tahun masa-masa COVID, kita harus memilih ini untuk kesehatan, ini untuk kebutuhan masyarakat. Kemudian harusnya itu kita prioritaskan, tetapi dalam rangka untuk supaya Indonesia tidak malu di hadapan dunia. Lalu kita sempatkan, kita sisihkan untuk mengalokasikan proyek-proyek dukungan itu supaya tidak mempermalukan Indonesia di mata dunia. Tetapi ketika sekarang seperti itu, dan harapannya kita kan sekarang sudah mulai kita hire hotel-hotel untuk mempersiapkan diri, kemudian tempat wisata untuk berbenah diri, menyambut kehadiran daripada momentum itu, sudah hilang, gitu kan. Tetapi kita masih namanya orang Indonesia, orang Jawa tetap bersyukur bahwa mungkin hikmahnya itu adalah cara daripada yang kuasa untuk menjadikan kita berbenah lebih cepat. Makanya ini bulan poso jadi Mas Tony, kudu kok bukone kurma.
syukur karo nerimo. Ya Ya, meskipun betul, PHP ya tetep nerimo. Sempurna. Kirimen lho sampean. Wes, mboten lho sampean kan sing duwe. Lho kurung. Enggak, iku PHP bisa. Kanca-kanca Jawa Timur ojo pindah channel mari karo Pak pengamat sing luar biasa karo Pak Rian. Wes, tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan. Yuk. Gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan opore. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah gaeng tambah asik. Wes nek pengamat pinter-pinter ngene enak. Iya toh? Ngoper-ngopere lho koyo bal. Wes. Gak ono orset. Opo orset? Offset. Offset, Bener ngomong toh? sing bener. Karena kakek mangan kurma di Kurma, Parian. kurma. Syukur dan Kurma rimo. PHP. PHP. Ayo, Mas pengamat ini, Mas Miftahul, pengamat sepak bola. Wih, banyak rentetannya, anak hubungan internasional, ketidaksiapan, lalu kekacauan yang sebelum-sebelumnya. Menurut sampean ini, nangen di titiknya yang tidak boleh diraba menurut pandangan para pengamat. Saya sebenarnya sependapat dengan Pak Abror tadi karena iya. bukan apa-apa ini senior saya kan. Oh, kok sependapat karena senior. Kalah tuh ilmu kalah nih. tuh. Tentang Kayak enak kalah tua kita ndungakno untuk ngene. Masa ngono ta. Terus. terkait spekulasi Pak. Kalau dari saya pribadi, saya lebih lihat pada kondisi keamanan Pak. Ketika terjadi penolakan Israel kemarin, FIFA ini melihat sesuatu yang sangat serius. Kalau kita tarik ke belakang, Indonesia itu punya rekam jejak yang nggak baik-baik amat tentang keamanan. Kita pernah tahun 2009 Manchester United mau datang ke Indonesia. Sekitar 3 hari sebelum MU mendarat di Jakarta, dia kan mendarat duluan di Kuala Lumpur. Hotelnya MU yang di Jakarta dibom. Dan bom itu terjadi di 2 hotel kan, hotel untuk MU, hotel untuk tim nasional Indonesia waktu itu. Dua-duanya kena bom. Dan ketika ada isu tentang penolakan Israel, ya FIFA pasti berpikir soal keamanan kan, bahwa ketika nanti Israel bermain, kita kemarin berpikir bahwa yang paling terbuka, paling toleran adalah Bali, karena Bali ini terbuka untuk siapapun kan, boleh datang ke Bali. Ternyata yang melakukan penolakan pertama justru Bali. Bali ya. Nah, sekarang kan muncul ini alasan dari Gubernur Bali bahwa takut Bali ada bom. FIFA pasti juga berpikir tentang keamanan, bahwa ketika Israel datang dengan kondisi penolakan yang begitu panas dari, ya mohon maaf, dari ormas Islam yang garis keras juga mulai muncul, kekhawatiran tentang keamanan pasti jadi isu utamanya FIFA, bahwa perjalanan ke depan bukan hanya Piala Dunia U20, ada Piala Dunia Senior, Piala Dunia yang sesungguhnya, ada U17, ada event FIFA yang lainnya, bahwa ketika FIFA tidak bisa menjamin keamanan keselamatannya Israel di Indonesia, jika terjadi apa-apa, imbasnya kan nanti ke event-event yang lainnya kan, bahwa lu jamin Israel gak iso neng Indonesia wingi. Bagaimana dengan keamanannya Piala Dunia nanti, U17 atau event-event yang lainnya. Negara-negara yang lainnya pasti juga mempertanyakan itu kan. Kalau saya lihatnya lebih ke faktor keamanan itu. Memang seperti Pak Abror bilang tadi, bahwa beberapa media asing sempat menyebutkan bahwa Indonesia ada ketidaksiapan. Mungkin kan kemarin jadi spekulasi juga kan, yang diduga-duga adalah Jalak Harupat Bandung kan, karena memang awal Maret kalau nggak salah, kondisi rumputnya Jalak Harupat kan terlihat bolong-bolong. Mungkin karena Persikap Bandung kemarin nggak gajian Pak dari Agustus, jadinya rumputnya ikut bolong-bolong kan. Itu Tutup karena tukang tukang rumputnya kan kok gak dibayar. Kalau berpikir ke Kanjuruhan juga rasanya seperti Pak Abror bilang, ketika Presiden FIFA datang ke sini bahkan main fun football kan, ini menyakitkan sekali sebenarnya kan. FIFA ini rotok nggak play sebenarnya. Maksud ada tragedi di sini main fun football, dan rasanya kalau alasannya Kanjuruhan kemarin kita nggak disanksi kan, itu tragedi yang sangat besar. Katanya nggak disanksi karena ada lobby dari Pak Erick Thohir.
Iya, kebetulan waktu Iya, itu kan betul. Pak Erik dapat perintah dari presiden datang ke ya. Qatar sebelum Piala Dunia kan. Oke. Akhirnya Presiden FIFA datang ke Indonesia, nemui Presiden Jokowi Oke. duluan bicara Oke. soal itu dan nggak ada sanksi. Rasanya kalau larinya ke Kanjuruhan juga spekulasinya terlalu jauh. Jadi Iya. kalau baca yang alinea pertama suratnya itu tentang kondisi saat ini kan Iya. disebutkan bahwa di alinea kedua memang ada penyebutan tentang tragedi Kanjuruhan, bahwa ada asesmen pendampingan tentang transformasi sepak bola Indonesia ke depan. Oke, faktor keamanan rasanya Iya. ini. Oke, Pak Riyad, ada yang disampaikan, semuanya hampir menuju kepada faktor keamanan. Nah, PSSI melihat bahwa ketidakamanan ini kan sudah dikomunikasikan dengan BIN, lalu dengan pihak ke aparat terkait dan gitu kan PSSI. Nah, sudah semua. Ya, jaminannya ya opo kok arep gaya acara kok ngeten ya. Semua menjamin. Nah, terus Pihak keamanan, Kapolri, Panglima TNI semuanya all out karena jaminan keamanan harus ada di Iya, depan. oke. Ya. Tapi kenyataannya FIFA itu intervensi, paling penting kuncinya di intervensi. Oke. Kanjuruhan kenapa tidak disanksi? Dan kenapa FIFA di Jakarta juga main bola fun game? Saya fun hadir di sana lihat. Karena saya tanya, ini nanti nggak jadi efek jelek enggak? Apa yang terjadi sudahlah terjadi, dibenahi, diperbaiki, bola tetap harus berjalan. Kalau saat itu bolanya tidur ya bubar semuanya. Kalau ada kejadian bolanya tidur ya nggak tepat sasaran. Iya. Itu alasan kenapa main fun game sana. Fun game, Ya. FIFA Alamat ya? kenapa ada disanksi? Karena karena pemerintah menyangkal, pemerintah menyatakan bahwa gas air mata tidak boleh. Tapi itu adalah oknum yang menyemprotkan sehingga oknumnya diadili sekarang. Iya. Sehingga kalau bukan tapi kalau pemerintah nyampaikan bahwa memang harus pakai gas air mata untuk itu mengurai, meneh, itu ya. langsung sanksi bisa. Sanksi, Itu. ya. Jadi tunggu nge-clearkan itu Iya, sementara. nge-clearkan. Cuma ini Jawa Timur ini, Mas, 40% sepak bola Indonesia itu di Jawa Timur. 40%. 40% jumlah anggotanya di Jawa Timur. Anggota PSSI itu 40% Jawa Timur. Masuk Liga 1-nya terbanyak. Liga 1 terbanyak. Anggotanya, kalau Surabaya punya 30 anggota, Sidoarjo punya 30, Jawa Timur berapa sudah? Hampir 400 lebih. Sedangkan 1000 berapa anggota PSSI, 40%-nya sudah kita catat dari Jawa Timur. Sehingga kalau mau rugi-rugian, mau prihatin, mau rugi, Jawa Timur paling rugi terhadap penundaan ini. Ya kita melihat bahwa ini adalah tidak sinkronnya pemerintah daerah atau bangkangnya pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Ini perlu sekolah wawasan kebangsaan Iya, dulu iya, tuh iya. gubernur-gubernur itu supaya ngerti bagaimana. Lemhanas tidak cukup, nanti lem Nah, itu biru. sehingga nggak langsung ada sesuatu dikoordinasikan semua. Iya. FIFA ngasih jalan. Seluruh 70% pemain Piala Dunia yang di Qatar kemarin dulunya ya pemain U20 semua. Jadi itu suatu gambar. Jafir Mascherano. Termasuk pelatih kita ini Ten Sintayong ya pemainnya. Iya. Pak Riyad, kalau sumpama nanti ada ke depan, apakah tidak mungkin ada lobby lagi? Gini, Nah, yang ini loh. perlu kita masih alhamdulillah sampai di jari ini Wong Jawa Mang Iya, ono syukur ya. Iya, syukur karo nerimo. Kakek tadi bahas kurma sing Makan jenis. kurma, ya. Kita ini lolos bidding loh, enggak main-main. Lolos bidding. Lolos bidding dari beberapa negara yang juga mempunyai uang banyak, kita lolos. 2017 itu. Iya, 2019. lolos. Sampai seminggu yang lalu kita lolos. Lolos. Tidak lolosnya gara-gara surat gubernur yang paling utama. Kalau ada itu tidak ada alasan FIFA untuk nolak Indonesia. Karena tim yang terakhir datang hari Minggunya clear. Indonesia ready to go. Sudah seperti itu. Tinggal ya ini ada seperti itu berarti ya. Kalau itu masih ormas 1-2, walaupun nggak ada masalah, walaupun Ya. di seluruh dunia presidennya tidak pernah ada daerah yang ditempati event internasionalnya FIFA menolak tidak ada kecuali Indonesia. Iya. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Semua rakyat Qatar Iya. itu kurang ketat apa? Iya. Iya. Oke. 100% rakyatnya dukung. Oke, Pak Bror. Nah ini menarik bahwa hanya satu-satunya pemerintah yang menolak adanya Pemerintah FIFA. daerah. Pemerintah daerah menolak FIFA. Nah menurut sampean ini komunikasinya seperti apa? Atau ada sesuatu? Paling sampean kan paling nek investigasi nek nang petulisan ngono. Ono iki tibake ngono. Nek Pak pengacara kan hati-hati. Wis nemu. Oh nek iki Mas hati-hati ditoto terus. Gini, Pokok, Pak, saya ingin memberi ilustrasi saja. Tadi kita menyebut Qatar ya. Qatar itu Piala Dunia Senior ya. Iya. Itu coba isu yang pas lebih keras itu adalah isu LGBT. Ya. Di dunia internasional ini kalau
terutama Eropa ya, kalau sudah LGBT itu sekarang nomor satu Pak, isu politik nomor satu, yang paling sensitif. Oke. Ya. Itu Qatar mau dia menjadi tuan rumah dan semua faktor penunjang dia penuhi, stadionnya istimewa Pak, istimewa ini. Nek kurma ajwa. Oh, aku pernah dibujuki waktu ngono-ngono. Waktu nang Jeddah ini ajwa kisare dudu. Wis tak aja Pak, mari kene. Iki penting. Kanca-kanca Jawa Timur tetep nang Mas Abror. Iki karena penting karena untuk dibahas lebih dalam lagi karena iki gimana caranya untuk mencari bahwa faktor keamanan tidak menjadi penting, surat katanya. Saya nyanyi. Hey when we know baku tikam, baku tusuk, baku pantang bola main bisa ku coba tendang, mari kita suka, mari lihat bola di mana-mana, tak berhenti main bola kita suka agar beta bisa hura-hura. Gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan opore. Opore. Gak cuma cangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur luar biasa, tambah asik, tambah gayeng. Wis langsung ae. Kau ono sing telepon, kau ono sing WA, kau ono sing manggil aku. Kau ono sing manggil aku. Ono yang Aku arep dadi wasit. Mas Apror, balik tadi. Gorong selesai nang urusan ini karena setelah tutup keamanan, tutup kanjuruan, tutup apa? Tutup hubungan internasional. Nah, ternyata ada surat. Nah, menurut sampean pelintiran ini kayak apa? Jadi ilustrasinya tadi ya, di Qatar itu isunya soal LGBT itu udah paling keras, isu politik nomor satu di Eropa. Tetapi dan nomor dua alkohol. Iya kan? Iya. Qatar mau menjadi tuan rumah, dia sudah mengajukan syarat kepada Gianni Infantino sebagai presiden FIFA. Aku gak gelem LGBT. Jangankan orangnya datang, lambangnya aja yang pelangi itu Iya, oleh. pelangi. Ya kan? Karena protesnya sampai Jerman tutup mulut. Ya. Kemudian boneke Inggris itu ya, nek ndelok bal-balan gak ngombe bir iku wis padha ambek. Gak ngombe arak tuh Iya kan? dan gak mendem. Tetapi oleh Qatar dibilang no, ndak ada urusan alkohol, free alkohol betul-betul. Gianni Infantino pasang badan. Dia berani pasang badan. Karena apa? Karena dia mendapat jaminan dari pemerintah Qatar. Ya, Qatar itu kan emir, Pak. Dulur Pak Riyad. Iya. Oh, Yaman Selatan. Tuh, pernah. Yaman Selatan. Karena di sana pemerintahnya emir Qatar menjamin. Oke. Segalanya dijamin. Pokoknya saya minta dua ini saja. Diamankan, nggak ada LGBT, terus tidak ada alkohol. Iya. Balik ke urusan Indonesia. Nah, di apakah karena Indonesia ada surat itu saja? Di Indonesia karena saya kira asumsiku ini governing body di FIFA itu melihat tadi itu, loh, iki kok antara sing ndukur mbek nisor iki kok gak podo. benteng keweng ini. Itulah yang kemudian menimbulkan keraguan itu. Bisa saja kalau ini Pak tahun politik Pak, iya Pak, mari ini Pak pesan Pak panas gitu loh. Nah, itu yang kemudian oleh FIFA dianggap menjadi satu faktor pemberat, konsideran pemberat sehingga kemudian vonis itu jatuh. Kalau pemerintah Indonesia itu Pak Jokowi sudah menjamin. Tetapi kemudian ternyata ini dua gubernur yang notabene satu garis harusnya sama pemerintah pusat sama pemerintah Pak Jokowi, pusat, tapi kan menjadi tidak koordinatif. Ya, itu yang kemudian menjadi faktor pemberat menurut saya. Saya ke Zoom, Ibu Susilowati, dosen hubungan internasional. Bu, ini tadi ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, jadi kalau menurut bukan persoalan karena kita belum punya hubungan internasional dengan Israel, juga bukan ada urusan, tapi urusan surat. Nah, Mas, kok menurut Ibu bagaimana situasi politik menjadi aman, meninggikan fungsi kepentingan nasional itu sendiri? Ibu yang menyampaikan baik itu. Harus seperti apa sih bijaknya sebuah pemerintah kepada situasi untuk Piala Dunia ini? Monggo Bu. Ya, kalau menurut saya tadi mungkin sudah benar ya. Faktor keamanan itu yang menjadi pertimbangan yang utama. Tapi bukan keamanannya sendiri, tapi assurance
asuransi keamanan, komitmen ya untuk benar-benar melakukan keamanan. Nah ini kan tidak ada ya, tadi sudah disebutkan bahwa tidak ada, bahkan gubernur yang notabene mestinya lebih liberal, garisnya yang mestinya toleran, itu malah tidak berani menjamin jaminan. Sebetulnya begini, kalau kita bicara keamanan itu kan bukan hanya komitmen untuk keamanannya, tapi juga persepsi kan. Orang merasa aman itu kan harus melihat ini persepsinya ada ancaman kan? Tidak gitu. Apakah ada keamanan atau tidak? Tapi juga harus ada rasa trust, kepercayaan. Nah, itu yang tiga hal itu yang sebetulnya tidak ada dalam tindakan yang dilakukan oleh Indonesia ya terhadap FIFA. Apalagi kemudian ini kan kaitannya juga pihak Israel sendiri juga mungkin khawatir ya kalau kemudian sudah ada ancaman bisa terjadi. Ini kalau kita mengacu pada Munich, Olimpiade Munich gitu kan, ancaman terhadap Israel itu semacam itu sudah terjadi. Dan Indonesia juga pernah menolak gitu ketika ada Asian Games di Indonesia ya. Itu atlet Israel juga ditolak gitu, ada beberapa itu kan sudah terjadi. Jadi saya kira itu ada dua hal jadi yang menyebabkan kemudian itu tidak drawing, kemudian pemindahan tempat ya, akhirnya Indonesia dibatalkan sebagai tuan rumah. Itu juga sebetulnya banyak hal dari FIFA sendiri dan dari Indonesia sendiri, karena tadi dari segi keamanannya sendiri tidak ada jaminan, kepercayaannya tidak ada ya, trustnya tidak ada, itu yang juga menyebabkan itu semua bisa terjadi begitu. Nah, saya kira kedepannya kalau kita mau melihat secara besar ya, ini bukan hanya masalah bola, kemudian ini kalau kita melihat ini sebagai tipping point gitu kan. Ini kalau bicara tentang politik luar negeri Indonesia, ini kita harus kemudian melihat apakah ini sikap kita, kebijakan kita terhadap Israel dan Palestina yang seperti ini apakah masih tetap dilanjutkan begitu. Ini kan tantangan karena dunia sudah berubah. Gitu. Kepentingan Indonesia juga sudah berubah secara internasional. Gitu. Nah ini menjadi showcase ya. Ini pemikiran untuk berubah. Saya harap itu kita lebih realis ya. Indonesia itu realis melihat perubahan dunia ini. Memulihkannya situasi seperti itu apa yang harus menjadi konkret? Pemerintah harus seperti apa untuk agar ya memang wacana itu masih lama dan mungkin dan sedangkan perubahan di dunia internasional antara sekarang aja di Emirat sudah ada 4 tempat ibadah, sinagog, lalu juga gereja, lalu juga masjid, dan situasi politik berubah. Nah, bagaimana pemulihannya ini, Bu? Harusnya menurut Ibu seperti apa pemerintah untuk menyikapi ini? Sebetulnya kan ini sudah pernah dilakukan oleh Gus Dur ya, ketika pada masa pemerintahan Gus Dur itu sudah memulai gitu dekat dengan dengan pemerintah Israel, karena memang ada banyak keuntungan secara kepentingan nasional bagi Indonesia ya untuk memulai membuka hubungan dan memisahkan ini yang isu-isu yang sensitif. Jadi kita nggak usah mempertahankan sesuatu ya, kebijakan yang malah menjadi blunder, tidak menguntungkan bagi kepentingan nasional Indonesia. Bu. Saya kira itu harus dipikirkan lagi. Mas Antoni, nyambungkan sebagai seorang politisi, kenal dengan olahraga, seneng bal-balan neng kampung, ngurusui tonggo sampean. Mecano koco bahwa sampean iku ketua RW paling kisruh gara-gara ngejak bal-balan ke kampung akhirnya ono sing cekluk. Nah, untuk urusan tapi bukan itu pertanyaannya. Dalam sikap politik internasional, pandangan sampean pemulihan tadi begitu. Ini kan jadi kuno pandangan kita. Pak Riyad sudah bekerja, Mas Abro sudah bekerja, pengamat sudah bekerja, PSSI bekerja untuk mendatangkan negara wis glontor, tapi ada saja. Mana loh, tak jelas no, ada saja. Harus sikapnya seperti apa? Takone tambah angel lah. Gara-gara kumpul suwi sampai masih angel. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Riyad kaitan dengan masalah wasbang, wawasan kebangsaan, menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Sartika. Iya. Kaitan dengan masalah fenomena itu. Ada sesuatu yang mungkin perlu kita resapi sebagai bangsa, bahwa ketika Republik ini habis merdeka,
Soekarno adalah salah satu orang yang menggagas gerakan non-blok, ya kan? Gerakan non-blok itu adalah sebagai sikap bangsa, bukan sikap kelompok, bukan sikap daerah, bukan sikap kota, bukan sikap kabupaten, bukan sikap kesebelasan, tetapi sebagai satu sikap bangsa, membuat gerakan non-blok. Kemudian lagi ditindaklanjuti dengan Konferensi Asia Afrika menghasilkan berbagai macam putusan strategis, bahkan kemudian adalah memposisikan Indonesia yang kemudian diterjemahkan sebagai bangsa yang memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. Lah, untuk menjadi sebuah negara yang menjamin ikut menciptakan perdamaian dunia, kan tidak harus selalu kemudian ikut memusuhi kita. Mungkin kita bisa menjadi mediator yang baik, kita bisa merangkul, kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan. Seperti tadi disampaikan oleh beliau, Bu Sartika, yang merefresh ingatan kita terhadap bagaimana sikap politik almarhum Gus Dur sebagai sebuah bapak bangsa yang kemudian begitu luar biasa, memiliki jiwa besar yang membawa bangsa ini pada kepentingan yang lebih besar. Nah, kemudian untuk ini memang kalau dalam pandangan saya perlu ada sebuah rekonstruksi terhadap diri bangsa ini, dan kemudian perlu adanya satu sikap yang kuat dari pemerintah pusat untuk mengendalikan supaya daerah-daerah itu nggak ngomong sendiri-sendiri gitu. Nah, akibat dari daerah itu ya tidak terkontrol. Ini menjadikan daerah-daerah lain yang tadi disampaikan oleh Pak Riyad. Kami ada di Surabaya, ada di Jawa Timur yang menurut perhitungan beliau sebagai daerah yang paling dirugikan dalam konteks ini, ya kan? Ya, sehingga ini adalah perlu ada kayak semacam kesadaran kolektif untuk merekonstruksi persoalan ini menjadi ada solusinya yang lebih luar biasa. Oke, Mas Tony. Pencitraan memang penting, tapi koordinatif dengan pemerintah pusat agar tidak FIFA dirugikan dan mungkin juga sepak bola tidak dirugikan. Ngono saja nih. Untung lah Mas Tony kak tadi koyo. Iya, aku kadang-kadang nek sepak bola tetep nang acara gak cuma jangkau nyanyi sedo. Acarane gak cuma jangkruan, acarane gak cuma jangkruan, acarane gak cuma jangkruan. Apa sih rek? Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng, tambah paham saja nih. Ketimbang melok bal-balane, melok rusuhe, melok dadi pengamat lah. Takut tenanan karo wong-wong iki. Iki luwih cetha, ya toh. Nek kon kan kasak kusuk anda ngono. Mas, saya kepada Mas Miftahul, apa sih sebenarnya saran dikit aja kepada mungkin kepada pemerintah juga kepada masyarakat agar mereka juga tidak lagi menjadi penyebab yang sama sehingga sering akan terjadi kegalauan karena kita tidak menjadi tuan rumah. Monggo. Aku gak pantas ngekei saran. Oh iya benar ya. Kalau saya lebih berpikir begini, ya sudah ini udah vonis kan, ya. Udah kita nggak jadi tuan rumah dan kemungkinan juga bisa jadi ada sanksi kalau ikut surat kemarin. Jadi sekarang kalau mikir sepak bola kita kembali ke hal yang fundamental. Sepak bola kita itu sudah terlalu lama abe dengan pembinaan. Piala Dunia U20 itu kan Piala Dunia anak-anak sebenarnya kan, dari masa transisi ke anak-anak. Sekarang mikir yang fundamental aja. Kita benahi sepak bola Indonesia. Kita fokus lagi ke pembinaan karena kita nggak pernah ada kompetisi yang serius tentang anak-anak. Kita bikinlah ke depan di setiap kota ada asprop bahwa ada kompetisi U13, U15, nanti di kompetisi seniornya Liga 1, Liga 2 ada Elite Pro-nya kan, Elite Pro-nya Liga 2 bisa pakai U16-nya, Elite Pro Liga 1 bisa pakai 20, 18. Jadi pembinaan kita sinambung. Kalau kita nanti lolos Piala Dunia, lolos yang lebih heroik dari tahun 79. Iku saran akeh sampean. Mas Tony, saran dikit aja nggak pantas. Sampean pantas loh. Monggo Pak Tony, mungkin ada saran agar ini closingnya nanti Pak Riyad agar ya, juga ke depan masih ada banyak peluang. Kita tidak perlu putus asa. Dari kasus ini kita tangkap sebagai satu pengalaman dan kita juga minta pemerintah pusat tegas lah. Jangan jadikan momentum seperti ini sebagai satu momentum yang menjadikan kita makin tidak dipercaya dunia. Jadi harus ada recovery yang lebih konstruktif dan kemudian mengembalikan kita
menjadi negara yang lebih legitimate di mata dunia dalam hal keputusan politik maupun dalam urusan yang lain. Oke, makasih. Bu Sartika, monggo Bu, mungkin apa saran yang harus dilakukan belajar dari kegagalan tuan rumah Piala Dunia U20? Monggo Bu. Ya, gini, sebetulnya saya ingin memberi ilustrasi. Sebenarnya kemarin ketika Pendek aja Bu, pendek ya. G20 itu Indonesia sudah kelihatan aman kan? Itu lebih sulit lagi ketika ada G20 di Bali ya. Ya. Penting kemudian bagi Indonesia, sekali lagi waktu di awal, Indonesia itu harus memperlihatkan suatu bangsa yang toleran, ya, bangsa yang terbuka, ya, sebagai tuan rumah yang civilized, itu perlu, ya, dan kemudian juga meningkatkan standar secara internasional, apapun ketika menyelenggarakan event-event internasional, saya kira. Ya, oke Bu, terima kasih. Makasih. Pak Bror, mungkin saran, harapan juga. Ya. Yang pertama saya kira eman banget ini kita kehilangan kesempatan ini. Karena Indonesia ini sangat disayang oleh FIFA. Sangat disayang oleh FIFA. Penonton sepak bola Indonesia ini di dunia ini yang paling antusias itu Indonesia. Jumlahnya paling besar di satu negara. Karena itu menjadi potensi besar untuk mempromosikan negara, untuk mempromosikan ekonomi. Dan untuk mendorong prestasi sepak bola kita. Karena itu kita semua belajar lah, pemerintahnya belajar, pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga ya, kemudian organisasi-organisasi, parpol dan juga PSSI sendiri juga harus introspeksi supaya ini nggak terjadi lagi. Itu aja. Jadi banyak ini ya, sedikit tapi isinya mantep, abot yang ngelakuin. Pak Riyad, sampean enteng-enteng nggak bobo. Hikmahnya kita simpulkan, kita ambil semuanya yang Bapak Ibu tadi sampaikan bahwa perlu kesadaran nasional terhadap kasus kita ini sekarang ini, bahwa kita harus menyadari bahwa ini pelajaran yang harus diambil. Kedepannya kita kepingin Indonesia ini sebagai rumah yang dikunjungi siapapun nyaman datang, nyaman, merasa aman di tempat kita seperti ini. Ya, dan FIFA sudah ngasih angin di suratnya terakhir, transformasi kita songsong itu. Yang disampaikan kita benahi mulai awal. Semuanya di restart kembali bolanya semuanya. Persepak bola Indonesia ya. Kebetulan ketua umum kemarin sudah membuat sarasehan semua dikumpulin. Asprop Liga 1 bikin apa yuk? Apa yang kalian dari bawah bottom up-nya apa? Untuk dijadikan program PSSI, semuanya kembali kepada kita siapkan. Karena kita sudah pernah bidding lolos, kita bidding lagi juga pasti lebih gampang daripada yang kemarin, karena sudah ada dasarnya. Kita tinggal tadi disatukan semuanya tadi ini, kita sadar bersama-sama. Kesadaran nasional kita harus kita tumbuhkan, seperti yang saya sampaikan Ibu tadi. Konco-konco Jawa Timur, olahraga ini adalah sebuah pemersatu. Dulu sudah kita ngomong, kita itu berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ya, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Nah, bagaimana kesadaran nasional itu berolahraga yang satu, menjunjung olahraga ini sebagai pengikat persatuan untuk meningkatkan derajat bangsaan kita sebagai kesadaran nasional itu sendiri. Muga-muga iki ngekek manfaat, walaupun gak ono kurmone Pak Riyad, yang kok tetep tak tagih mengajar Kak Jumat Jangklan. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Santai dulu Pak, silakan. Hoyaman Sengario Pasar. Scooby-Dooby-Doo. Hurra! Asolole! Scooby-Dooby-Doo. Ulaya sinama. Bal-balan carene ojo mung giring bali. Ana sing ngiring pemaine, ana sing ngiring tonggoe, ana sing ngiring bancine. Ojo kaya Mas Tony, tonggo-tonggone digiring, gak bayar tiket, malah telah. Scooby-Dooby-Doo. Where are you? When are you? Asolole! Scooby-Dooby-Doo. Hare-hare! Where are you? Oke. When are you? Sing it, man. Pak Abror Narano, perbaikan institusi, perbaikan administrasi, perbaikan lokasi, perbaikan sarana dan prasarana. Yang terakhir ini, Perbaikan apa? kapan perbaikan hubungan kita? Scooby-Dooby-Doo.